Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biarlah melewati kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang boleh kita dengarkan, mampu menolong menyertai kehidupan kita, agar kita boleh berjalan pada kebenaran. Hari ini firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama, melewati kitab Amos pasal 2 ayat yang ke-12 hingga pasal 3 ayat yang ke-8. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu hari ini dengan hati yang terbuka dan penuh kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu, bahkan ketika kami sering kali jatuh dan berdosa. Kami mengakui ya Tuhan bahwa kadang kami sulit mengerti akan kasih-Mu, yang juga menyertai keadilan dan hukuman. Hari ini buka mata hati kami melewati kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, supaya kami dapat mengerti mengapa Engkau mengizinkan hukuman terjadi, bukan karena tidak mengasihi, tetapi karena kasih-Mu yang benar dan penuh kuasa. Kiranya Roh Kudus membimbing kami, memberkati pendengaran kami, dan mengubah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amos pasal 2 ayat yang ke-12 hingga pasalnya yang ketiga ayat yang ke-8 dengan judul bagi kita, kenapa ada hukuman jika Allah itu kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan satu pertanyaan yang sering kali muncul di hati banyak orang. Pertanyaan itu sederhana, jika Allah itu kasih, mengapa Ia menghukum? Kita akan melihat jawabannya melalui firman Tuhan yang terdapat dalam Amos ini. Bapak Ibu Saudara dapat kembali membaca Amos pasal 2 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-8 ini. Yang pertama, konteks nubuat Amos. Nabi Amos adalah seorang gembala dari Tekoa di wilayah Yehuda yang dipanggil Allah untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Pada masa itu Israel hidup dalam kemakmuran, tetapi juga dalam kemerosotan moral dan rohani. Ibadah mereka tetap berjalan, tetapi hati mereka jauh dari Allah. Di sini Amos menyampaikan bahwa Allah sangat tidak berkenan terhadap yang pertama penindasan akan orang miskin, kemudian penyembahan berhala, penyalahgunaan kekuasaan, dan pada ayat yang ke-12 juga kita melihat bahwa mereka bahkan melarang Nabi bernubuat dan membuat orang nazir minum anggur, yaitu melanggar hal yang kudus. Melewati Amos pasal 2 ayat yang ke-12 kita bisa melihat, tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur dan memerintah kepada nabi-nabi, janganlah bernubuat. Dan hal ini kita melihat menjadi bagian dari pemberontakan terang-terangan terhadap Tuhan. Yang kedua, kita melihat bagaimana Allah itu kasih, tapi juga adil. Seringkali kita salah memahami akan kasih Allah. Kita berpikir kalau Allah mengasihi kita, maka Ia akan membiarkan kita berbuat sesuka hati tanpa konsekuensi. Namun kasih sejatinya tidak berarti membiarkan dosa. Seperti orang tua yang mengasihi anaknya, kasih itu juga berarti menegur dan menghukum jika perlu, agar anak itu kembali ke jalan yang benar. Di dalam Amos pasal 3 ayat yang kedua, Tuhan berkata kepada Israel, hanya kamu yang kuketahui dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Ini terdengar keras, tetapi justru menunjukkan bahwa Allah memiliki hubungan khusus dengan Israel, dan karena itu Ia bertindak seperti Bapa. Hukuman adalah bentuk kasih yang serius, dan Tuhan tidak membiarkan umat-Nya binasa di dalam dosa. Yang ketiga,
kita dapat melihat bahwa peperangan antara kasih dan keadilan. Kasih dan keadilan bukan dua hal yang saling bertentangan. Dalam Allah keduanya berjalan seiring. Amos pasal 3 ayat yang ketiga hingga ayat yang keenam menunjukkan berbagai pertanyaan retoris. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah singa di hutan kalau tidak ada mangsa? Semua ini menunjukkan bahwa tidak ada akibat tanpa sebab. Kalau ada penghukuman, itu karena ada pelanggaran. Kita boleh melihat kembali dalam ayat yang ke-7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Di sini Allah tidak sembarangan menghukum. Ia selalu memberi peringatan lebih dulu melalui nabi, firman, dan suara hati. Lalu yang keempat, pesan ini untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, jangan menyalah-artikan kasih Allah. Allah mengasihi kita, tetapi Ia juga menginginkan kita untuk hidup benar. Yang kedua, waspadalah terhadap dosa yang dibiarkan. Kita melihat bangsa Israel ditegur karena mereka tahu kebenaran, tapi memilih memberontak. Dan Tuhan tidak diam terhadap dosa yang disengaja. Lalu yang ketiga, bersyukurlah jika kita masih ditegur. Jika hidup kita ditegur oleh firman atau hati nurani, itu tandanya bahwa Tuhan masih peduli. Dan yang keempat, baiklah kepada Tuhan sebelum penghukuman itu datang. Firman ini adalah ajakan untuk bertobat dan jangan menunda-nunda. Biarlah kebenaran firman ini menjadi pesan penting bagi kita, agar kita senantiasa memelihara setiap kesempatan yang ada, agar hidup kita tidak sia-sia, melainkan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih dan keadilan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kasih-Mu bukanlah kasih yang membiarkan kami hidup di dalam dosa, tetapi kasih yang mendidik, menegur, bahkan menghukum agar kami kembali kepadamu. Ampunilah kami jika selama ini kami menolak akan teguran-Mu. Berikan kami hati yang lembut dan taat, agar hidup kami berkenan kepadamu. Tolonglah kami untuk tidak bermain-main dengan kasih-Mu, dan jangan biarkan kami terus hidup dalam pemberontakan. Tuntunlah kami dengan firman-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.